Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali. Tentu Allah mentakdirkan kita untuk bisa berjumpa meskipun dengan suasana yang tidak seperti biasanya yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Artinya Allah masih memberikan kita kemudahan untuk bisa belajar meskipun dengan cara yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa bukan hebatnya kita dalam keimanan, bukan hebatnya pula kita hari ini karena memiliki sistem imun yang baik sehingga kita hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tetapi yang harus lebih kita pahami bahwa ini salah satu bukti dari Allah bahwa begitu hebatnya Allah dengan kuasanya karena telah memberikan kepada kita kekuatan dan juga kemudahan untuk melakukan kebaikan dengan cara apapun. Karena bagi seorang mukmin itu tidak akan ada habisnya bagaimana cara untuk melakukan satu kebaikan. Ada rintangan sebesar apapun, maka kita pun juga harus mencari bagaimana solusi keluar dari permasalahan tersebut. Dan kita paham bahwa apa yang kita lakukan, apa yang Allah berikan kepada kita berupa bencana ataupun musibah, kalau kita mampu untuk keluar dari permasalahan tersebut, maka pahala yang besar Allah berikan untuk kita sesuai dengan besarnya ujian. Rasulullah sebutkan bahwa inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya satu ujian itu sebanding atau setara dengan besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Maka yang hari ini mungkin terasa rintangannya begitu berat kalau kajiannya secara daring atau kita sebutnya daring itu dalam jaringan ya atau via online, karena tentu menghabiskan kuota yang tidak sedikit, atau mungkin juhudnya juhud itu usahanya untuk bisa kajian online itu berat di satu sisi karena anak-anak juga pembelajarannya via daring. Jadi kadang satu handphone, permasalahan adalah rebutan dengan anak. Berarti semakin besar rintangan kita dalam mencari ilmu yang syar'i, insya Allah pahala yang lebih besar pun Allah siapkan untuk kita. Maka tidak ada kata lain selain kita bersyukur setiap harinya, setiap detiknya, bahwa Allah memberikan kita banyak kemudahan yang ini harus kita lihat dari kacamata yang berbeda. Terkadang kita ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa karakter manusia itu adalah ya'udul masaib, dia selalu ngitung-ngitung musibah. Tetapi yansa ni'ma rabbih, dia melupakan nikmatnya Allah. Maka kadang yang terlintas dalam benak kita adalah kesulitan-kesulitan, gak bisa begini, gak bisa begitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat nikmat Allah kepada kita luar biasa besar. Bahkan bukan hanya apa-apa yang kita minta, Allah itu memberikan apa yang tidak kita minta. Maka syukur kita kepada Allah harus lebih besar daripada kita senantiasa menghitung-hitung masalah dan musibah yang ada dalam kehidupan kita. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita tanpa ada satu kekurangan apapun. Semoga senantiasa Allah berikan kita kemudahan dan keistiqomahan sampai dengan akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwah hasanah kita, beliaulah suri tauladan kita dalam seluruh aspek kehidupannya. Maka jalan yang kita tempuh ini mudah-mudahan ketika kita melandasi dengan dua syarat diterimanya amal solih, yaitu yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi, dan kita berusaha untuk berittiba atau mengikuti apa-apa yang Rasulullah ajarkan. Ini yang menjadi salah satu syarat supaya kita nanti bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan Rasulullah di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah,
Hari ini di Kamis pekan ketiga, sebagaimana biasanya kita membahas kembali apa yang menjadi tema kita dalam kajian akhlak, dan kita menggunakan kitab Manhaj Akhlak Para Salaf. Hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang mungkin bisa jadi ini terjadi di antara kita tanpa kita sadari. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak ada sifat ini, karena memang sifat ini adalah sifat yang nantinya dia akan menjadi pemicu dari segala macam kerusakan, ataupun dia akan menyeret-nyeret daripada kemaksiatan yang ada, yaitu hasad ataupun iri dengki. Jadi betapa buruknya hasad ini, betapa menakutkannya hasad ini, sampai-sampai Allah mengabadikan dan memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dari orang-orang yang mungkin ada hasad dalam dirinya, karena kita nggak pernah tahu ya hati seseorang itu seperti apa. Maka kalau kita berbicara masalah hati ini ulama nanti membagi ada 3 bagian. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang salim, ada hati yang sehat. Nah, berbicara masalah hati yang mati, kalau hati yang mati itu sudah yang benar-benar sakit, parah, akut, nggak diobati, maka dia bisa jadi hati yang mati. Tapi kalau hati yang sakit ini berarti dia ada kecenderungan kadang berbuat baik, kadang dia melakukan kemaksiatan, kadang dia sombong, kadang dia ikhlas, kadang dia ujub, kadang dia ria, tapi kadang dia rendah hati. Nah, ini hati yang sakit. Jadi memang kebanyakan dari manusia ini memiliki hati yang sakit karena tidak bisa menjaga keistiqomahan itu. Makanya dalam masalah istiqomah itu adalah salah satu doa yang harus kita panjatkan ketika kita berdoa di hadapan Allah. Jangan hanya kemudian kita berdoa meminta kemudahan dari segi duniawi, kita dicukupkan rizki yang halal dan barokah, bukan hanya itu. Tapi yang paling penting adalah kita minta sama Allah untuk selalu menjaga hidayah itu agar tetap ada di dalam hati kita dan juga tetap diistiqomahkan sampai dengan akhir hayat. Maka istiqomah itu tidak bisa kemudian ujuk-ujuk datang. Nggak bisa kemudian kita sekedar sudah ngaji, sudah berhijab syar'i, terus diistiqomahkan sampai dengan akhir hayat, belum tentu. Maka minta kepada Allah untuk selalu diistiqomahkan. Terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, wahai zat pembolak balik hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu, tsabit qalbi ala ta'atik, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Maka keistiqomahan itu mahal harganya, dan ini harus kita minta dan menjadi salah satu doa yang wajib untuk kita panjatkan. Berbicara tentang hati yang sakit, perbedaannya apa sih kalau jasad yang sakit? Kalau jasad yang sakit, maka jasad yang sakit ini akan mampu untuk menjadi wasilah ataupun sarana menggugurkan dosa-dosa kita. Tetapi kalau hati yang sakit, nggak ada obatnya kecuali adalah kita yang berupaya untuk menyembuhkannya. Maka Allah sebutkan, fi qulubihim marad. Ada orang yang di dalam hati-hati mereka itu ada maradnya, ada sakitnya, ada penyakit hatinya. Tapi kata Allah, fazadahumullahu marada. Yang Allah lakukan terhadap orang yang punya hati yang sakit itu bukan disembuhkan. Beda kalau jasad yang sakit. Jasad yang sakit ini, walaupun nanti dalam masalah fisik kita kalau sakit itu ulama berbeda pendapat apakah kita berobat ke dokter itu hukumnya wajib, mubah ataupun sunnah, itu ulama berbeda pendapat. Ada kalau kemudian berobat ke dokter wajib, ini sarana dari ikhtiar, nggak bisa kita bilang wajib. Berarti kalau nggak berobat ke dokter kita dosa dong. Nah, ada yang mengatakan sunnah karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita untuk sembuh. Ada yang mengatakan mubah, berarti kalau mubah sekedar boleh. Kita mau berobat boleh, nggak berobat juga boleh. Dan ini yang lebih dikuatkan oleh pendapat ulama bahwa berobat ke dokter, meminum obat ataupun mencari pengobatan ikhtiar untuk sembuh itu mubah di dalam Islam. Jadi tidak masuk kategori sunnah, tidak masuk kategori wajib. Mana dalilnya? Ketika itu ada salah seorang wanita ayan datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah beliau datang seraya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku sembuh dari penyakit ayanku. Maka kemudian Rasulullah memberikan 2 opsi. Kamu pilih yang mana?
aku bisa saja mendoakanmu dan kamu sembuh dari sakitmu, atau yang kedua, kamu bersabar dengan sakitmu dan Allah akan berikan kamu ganti surga terhadap kesabaranmu. Maka kemudian perempuan ini ternyata memilih opsi yang kedua. Ya sudah, kalau begitu aku lebih memilih untuk bersabar ya Rasul. Nggak jadi minta didoain Rasul untuk sembuh, karena beliau pilih bersabar. Dengan itu beliau mendapatkan surga. Tetapi aku minta satu hal ya Rasulullah, tolong doakan aku. Aku minta bahwa ketika suatu saat nanti penyakitku kambuh, jangan sampai auratku terbuka. Karena yang namanya penyakit ayan itu dia tidak sadar, maka kadang ada aurat yang tersingkap. Beliau hanya minta bahwa Allah jaga auratnya sampai dengan kematiannya dengan tidak terbuka meskipun dalam keadaan tidak sadar, dan Allah kabulkan itu. Artinya kita paham bahwa dalam masalah fisik kita yang sakit, jasad kita yang sakit, kita tidak ada ikhtiar untuk mencari pengobatan supaya sembuh pun. Dengan kesabaran kita, bisa jadi Allah akan menyembuhkan, atau bisa jadi memang Allah tidak menyembuhkan itu. Artinya itu pilihan. Tetapi dalam masalah hati yang sakit, kalau kita tidak ada ikhtiar untuk menyembuhkannya, maka Allah tambah tidak akan memberikan kesembuhan untuk kita. Kata Allah adalah fazadahumullahu maradha. Allah akan menambah sakit yang ada di hati-hati mereka. Maka salah satu bentuk penyakit hati yang paling dahsyat itu adalah hasad. Hasad itu adalah iri, dengki. Bagaimana ketika seseorang hasad itu puncak terendahnya hanyalah orang gak suka ngelihat kita seneng, orang gak suka ngelihat orang lain dapat nikmat. Itu puncak terendahnya. Jadi artinya misalkan ada yang teman-teman sejawat atau sekantor, temannya naik jabatan, dia enggak, dia sekedar iri aja. Kok dia sih naik jabatan, kenapa sih bukan aku? Itu level terendah. Tapi nanti ada tingkatan lagi yang kedua, ketika kemudian dia melihat orang lain dapat kenikmatan, dia iri dan dia pengen nikmat itu hilang dari orang tersebut. Yang lebih parah lagi, dia nggak suka lihat orang lain dapat kenikmatan, dia pengen kenikmatan itu hilang daripada orang tadi dan pindah ke dirinya. Nah, ini puncak tertinggi dari yang namanya hasad. Makanya kenapa kok hasad ini menjadi salah satu pokok daripada semua kemaksiatan? Karena orang kalau sudah punya yang namanya sifat hasad, dia akan mampu untuk melakukan apapun. Kita ingat bahwa dalam kisahnya putranya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, bagaimana ada hasad di dalam diri Qabil terhadap saudaranya. Tapi yang menarik bahwa ternyata yang didengkiin gitu ya, si Qabil yang dengki kepada saudaranya ini bukan dalam masalah dunia. Loh, ini menarik loh. Karena hari ini kalau kita perhatikan bahwa orang rata-rata hasad, rata-rata dengki sama orang lain karena kelebihan yang dimiliki orang, karena mungkin orang itu dikasih keistimewaan atau kelebihan dari segi duniawi. Rata-rata begitu. Jarang orang yang iri sama orang lain itu karena dia lebih alim misalkan, atau lebih sesuatu dari segi din misalkan. Jarang yang seperti itu. Nah, nanti kita bahas ternyata ada hasad yang diperbolehkan dalam Islam. Tapi di dalam kisahnya Nabi Adam, bahwa ternyata Qabil dan Habil ini yang diiriin adalah kenapa kok korbannya Habil ini sama Allah diterima, tapi korbanku enggak. Ini kan berarti kan irinya dalam masalah din, bukan dalam masalah dunia. Nah, ini jadi ternyata semakin kesini umat kita itu semakin kompleks permasalahannya dan tidak lagi memikirkan bahwa yang dihasatin itu dalam masalah din. Begitu juga dalam Nabi Adam ketika kemudian dikeluarkan dari surga, kemudian ada rasa hasad di dalam diri iblis ketika diperintahkan oleh Allah bersujud di hadapan Adam. Apa yang dikatakan oleh iblis? Dia ketika tidak mau bersujud, dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Loh, aku ini lebih afdol, lebih baik daripada Adam loh. Adam ini engkau ciptakan dari tanah, sedangkan aku ini diciptakannya dari api. Otomatis kalau api sama tanah, versinya iblis itu kan lebih tinggi api. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir hari ini, api sama tanah ya tinggian tanah.
yang namanya harga korek api dari dulu ya segitu-segitu aja, tapi harga tanah makin lama kan makin naik kan gitu ya. Berarti adanya kurang wawasan dari seseorang, dari sesuatu akan diri orang yang dihasadin. Nah, maka kita bahas dalam permasalahan hasad ini, kenapa kok efeknya begitu dahsyatnya sampai kemudian Allah memerintahkan kita manusia untuk melindungi diri dengan 3 kul itu ya, surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Nanti banyak dibahas dalam surat Al-Falaq, di mana di ayat terakhir Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Artinya orang yang dengki ini dia akan melakukan segala cara, mulai dari level yang terendah sampai dengan level yang tertinggi, sebagaimana yang dilakukan Qabil dan Habil, sampai akhirnya terjadi pembunuhan antara kedua putra Adam ini adalah karena adanya hasad, sampai bunuh-membunuh. Atau kalau hari ini di dalam surat Al-Falaq Allah jelaskan bahwa fitnah yang tidak akan pernah ada habisnya itu adalah fitnah sihir. Dan salah satu penyebab kenapa kok orang datang ke sihir, ke dukun, paranormal atau apalah namanya ya, itu karena adanya hasad dalam diri mereka. Maka bentengi tiap hari kehidupan kita dengan minimal 3 surat ini, khususnya ketika hendak keluar rumah atau ketika hendak tidur ya, ini bisa kita jadikan sebagai amalan kita secara rutin. Biasakan kepada anak-anak kita sebelum tidur berwudu terlebih dahulu, kemudian tidur menghadap kiblat atau menghadap ke sebelah kanan dengan membaca 3 kul, kemudian kita tiupkan ke telapak tangan kita dan kita usapkan ke seluruh tubuh kita atau ke seluruh tubuh anak kita. Insya Allah akan terhindar dari segala macam gangguan. Nah, maka dalam permasalahan hasad ini, ketika kemudian orang melakukan kedengkian, dia tidak suka bahwa orang lain mendapatkan nikmat, maka dia akan berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya kenikmatan yang ada di dalam diri orang lain ini hilang dengan berbagai macam cara. Min syarri hasidin idza hasad, dari segala macam keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Maka kalau kita perhatikan bahwa ada orang yang mungkin tidak sampai kepada level ingin menghilangkan kenikmatan yang ada dalam orang itu, hanya sekedar kok dia sih yang dapat, kan harusnya aku, tapi dia nggak ada tuh keinginan biar kenikmatan itu hilang. Tapi ini juga namanya hasad, dan itulah yang kemudian akan memunculkan yang namanya penyakit ain. Jadi kalau kita bahas sedikit ya dalam permasalahan penyakit ain, ain itu dari mata ya, ainun artinya mata. Maka dalam ain ini Rasulullah bersabda bahwa banyak dari umatku yang meninggalnya karena penyakit ain. Nah, penyakit ain ini dari mana asal muasal datangnya? Dari pandangan mata. Baik itu pandangan mata yang di dalamnya terdapat kedengkian atau hasad tadi, atau bisa jadi memang pandangan kekaguman yang itu tidak dilandasi dengan ucapan menyebut nama Allah. Maka saya bahas sedikit permasalahan ain supaya kita paham bahwa dalam kehidupan kita terkadang ada sakit-sakit fisik yang kita mungkin sudah berobat, mencoba ikhtiar, mencari solusi ke dokter, tapi juga tidak ada perubahan. Nah, bisa jadi penyakit itu ditimbulkan adalah dari ain. Kenapa kok ain ini bisa terjadi? Bisa jadi karena memang kesalahan dari diri kita, karena kita terlalu menampakkan satu kenikmatan yang mungkin ada dalam diri kita. Ingat ya, kita hari ini dihadapkan dengan media sosial yang tanpa batas. Dan kita tidak pernah tahu ketika kita mungkin menceritakan tentang diri kita di media sosial, atau mungkin kita ngupload foto kita sedang apa gitu ya di media sosial, kita nggak pernah tahu hati-hati orang yang mungkin menyaksikan dari uploadan kita. Nggak semua orang yang berteman di Facebook ataupun di IG kita hatinya bersih. Nggak semua orang yang jadi teman kita hatinya itu salim. Bisa jadi mereka hanya memandang
nggak ada rasa pengen biar kenikmatan itu hilang dari diri kita, nggak, cuma sekedar enak ya hidupnya, bisa jalan-jalan terus, enak, cuma sekedar begitu. Tetapi tanpa sadar itu adalah hasad yang ada dalam dirinya. Jadi itu level terendah sebenarnya dari hasad. Kalau kita mau mengorek lebih jauh ya, bahwa ada nggak sih dalam diriku rasa pengen memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang lain, berarti sudah ada benih-benih hasad itu. Itu kalau nggak segera kita kasih obatnya, itu bakalan semakin besar dan semakin besar. Dan itu pertama kali ain muncul adalah karena kita terlalu mengumbar banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka dalam satu kalimat yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Sesungguhnya setiap orang yang punya kenikmatan itu mahsud, pasti didengki. Artinya apa pasti didengki? Ya itu sudah sunatullah, sudah fitrahnya begitu. Kita punya apa, pasti ada aja orang yang gak suka sama kita. Sekedar mungkin kita berdua makan, misalkan ya sama temen di tempat makan, kemudian diupload di Facebook misalkan, walaupun orang itu gak komentar, tapi dalam hatinya kemudian ada rasa, bukannya sekarang itu lagi social distancing ya, kok ini sempat-sempatnya sih keluar, kok ini malah makan sih begini-begini. Itu tanpa terucap, wala'iyadzubillah, bisa jadi kemudian terkena kepada diri kita. Karena apa? Tadi fa inna kulladzi ni'matin mahsud, setiap yang dikasih kenikmatan kemudian kita umbar begitu ya, mahsud, pasti ada orang yang dengki. Nah, maka dalam permasalahan ain, saya mungkin mengajak kepada teman-teman semuanya untuk lebih aware gitu ya, untuk lebih sadar diri, untuk lebih waspada lagi bahwa ain ini tidak bisa disepelekan. Kita boleh waspada, walaupun tidak boleh sudah, jangan kamu ain ya, jangan kamu ain ya, bukan begitu ya. Artinya kita menjaga supaya memang orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ini tidak lebih parah penyakitnya gara-gara apa? Lihat postingan kita itu loh. Hari ini saya banyak menyayangkan bahwa ya kita nggak, sekali lagi bahwa kita tidak pernah tahu niat seseorang dalam mengupload ya. Sama-sama nggak tahu nih, yang upload mungkin di dalam hatinya aku cuma pengen berbagi kebaikan misalkan begitu ya, tetapi terkadang pesan itu tidak bisa diterima dengan baik oleh orang yang menyaksikan. Niat kita berbagi kebaikan, tapi mungkin bagi orang yang lihat ini pamer nih, nah kan begitu. Maka ketika ada hasad di dalam hatinya, itulah yang kemudian memicu timbulnya penyakit ain ini. Jadi ain ini bukan hanya orang yang dengki saja sebenarnya, tetapi ketika kita mengagumi sesuatu atau seseorang, atau kita kagum sama diri sendiri, tapi kita lupa untuk menyebut nama Allah, disitulah penyakit ain juga bisa muncul. Maka ain ini, kata Rasulullah, adalah yang paling banyak menimpa umatku dan yang paling banyak membuat umatku jadi meninggal dunia. Sebenarnya penyakit ain ini bentuknya, identifikasinya seperti apa sih? Gimana caranya kita tahu kalau ini penyakit ain atau tidak? Nah ini susahnya adalah kita nggak pernah tahu ain itu dia dalam tanda kutip bermutasinya itu jadi penyakit apa gitu ya. Karena macam-macam. Contoh misalkan, ain itu kenapa lebih dahsyat daripada sihir? Kalau sihir jelas. Kalau sihir itu dari hasad. Ain sama sihir sama-sama pakalnya hasad. Tapi kalau sihir, hasadnya itu dia pengen bahwa orang ini celaka. Kenikmatan yang ada dalam orang ini hilang. Entah itu berpindah ke dirinya atau tidak. Yang penting orang ini tidak jadi dapat kenikmatan. Ini hasad yang kemudian berubah menjadi sihir. Tetapi kalau ain bukan hanya orang hasad, tetapi ketika dia kagum sama sesuatu, seseorang, maka ini pun bisa memicu satu madarat ataupun bahaya. Maka ain ini lebih dahsyat daripada sihir karena bisa menimpa orang dengan orang, bisa menimpa orang dengan barang, bisa menimpa dari orang ke hewan. Kalau sihir kan nggak ada yang nyihir hewan gitu kan, nggak ada. Atau yang nyihir kita punya tas branded, misalkan nyihir tas branded kita jadi rusak kan nggak ada. Tetapi ain bisa seperti itu. Contoh misalkan nih, kita punya tas lah atau jam lah, kemudian tanpa sengaja teman kita muji gitu yang, jamnya baru, cakep banget,
harganya berapa nih, mereknya ini, misalkan begitu ya. Dia tidak ada rasa pengen bahwa jam kita ini hilang ataupun rusak ataupun kenikmatan yang ada dalam diri kita pindah ke dirinya, nggak ada. Tapi ketika pujian itu tidak dilandasi dengan kalimat yang menyebut nama Allah, maka itu berakibat fatal. Bisa jadi kemudian jam yang baru kita beli, tiba-tiba jatuh, rusak, nggak bisa didandani gitu ya, udah mangkrak aja jadi bangkai. Bisa jadi. Atau bisa jadi mungkin kita wudhu, ngelepas, lupa naruh, ketinggalan, balik lagi ke tempat, loh kok udah nggak ada, bisa jadi. Itu salah satu bentuk ain yang kemudian muncul dari kekaguman seseorang terhadap sesuatu yang lupa tidak diikuti dengan lafaz Allah. Atau bisa jadi, ini kebanyakan orang adalah dari orang tua ke anak. Hari ini di tengah bagaimana kemudian sekolah-sekolah kita menerapkan belajar dengan daring, banyak yang mengupload hari pertama masuk sekolah anaknya, mungkin perkenalan. Kita sekali lagi, kita nggak pernah tahu apa maksud dari orang tua ketika mengupload video anaknya yang mungkin dengan lancarnya berbicara. Mungkin dia pengen menunjukkan bahwa anaknya sekarang sudah tumbuh berubah menjadi gadis yang sudah siap untuk dipinang misalkan ya. Kan sekarang macam-macam ya. Terkadang memang salah satu bentuk orang tua ingin menonjolkan bahwa anaknya itu seseorang yang bisa dibanggakan adalah dengan mengupload fotonya atau kegiatannya di media sosial. Dan kita juga nggak boleh menghakimi ya bahwa ini pamer nih, ini begini. Kita juga nggak boleh begitu. Tapi sekali lagi bahwa kita yang menjadi pengupload, kita nggak pernah tahu juga hati-hati mereka yang menyaksikan seperti apa. Maka lebih berwaspada dalam hal ini. Maka ketika kita mengupload foto anak kita, dan ini banyak kasus terjadi, ketika kemudian sang ibu mengupload foto anak, kemudian dengan ratusan komentar di situ, kebanyakan komentarnya adalah memuji. Wah, anaknya cantik banget ya, cantiknya mirip ibunya ya, lucu ya, begini, sampai akhirnya tiba-tiba anaknya sakit, demam, panas, berhari-hari, sudah berobat ke dokter juga tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya masuk ICU, sampai dirawat beberapa hari dan akhirnya meninggal dunia. Ini nyata, kejadian nyata. Si ibu tidak pernah merasa bahwa ternyata dari uploadan foto di media sosial akan berdampak pada kematian anaknya. Karena banyak yang tidak paham dalam masalah ain ini, ya. Maka begitu dahsyatnya ain. Ketika kemudian kita juga tidak bisa tahu apakah orang ini bisa mengain atau tidak, karena yang namanya ain itu bisa dari orang solih sekalipun, juga orang solih sekalipun bisa terkena ain. Belum tentu juga saya nggak bisa mengain. Bisa jadi ketika saya lupa untuk mengucapkan nama Allah, saya memberikan madarat kepada orang yang mungkin saya puji. Maka yuklah bismillah, kita sama-sama mengantisipasi, menjaga untuk orang-orang yang mungkin di dalam hatinya ada penyakit hati, ataupun bagi kita yang sudah tahu ilmunya lebih meminimalisir hal-hal ini. Ataupun kalau misalkan mau memuji dengan kalimat Masya Allah, tetap dengan mengagungkan nama Allah terlebih dahulu. Masya Allah, anaknya cantik sekali, barakallahu fik ya, barakallahu fi ahli. Kita doakan dengan doa-doa keberkahan supaya memang kenikmatan yang ada dalam diri orang yang kita puji ini tidak hilang. Nah, bisa juga ain ini kepada hewan. Jadi ketika kita mungkin pergi ke rumah teman kita pecinta kucing, misalkan punya kucing yang lucu-lucu, kemudian nggak sadar kita, kucingnya lucu banget, matanya cakep banget, misalkan begitu ya. Tiba-tiba habis itu kita pulang, kucingnya belean, bisa jadi. Kenapa? Ya karena ain dari kita yang memuji tanpa sadar tadi dengan tidak mengucapkan nama Allah. Maka yuk bismillah, sebelum kemudian kita mengenai ain atau terkena ain, bentengi dulu lah. Apa-apa lebih baik untuk kita waspadai, apa-apa yang sekiranya mungkin tidak penting, tidak perlu terlalu kita umbar kenikmatan yang ada dalam diri kita, untuk menjaga
bahwa bisa jadi mereka ada yang merasa sakit hati, dalam tanda kutip sakit hati, ngelihat sekedar mungkin kita makan lah. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah itu kan sepertiganya adalah berbicara tentang akhlak. Ini pernah saya ulas sedikit. Salah satu hadis Rasulullah yang Rasul sebutkan bagaimana bentuk kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Ini salah satu pembuktian kalau kita iman sama Allah, sama hari akhir. Bagaimana indikatornya? Justru indikatornya terletak bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Jadi kita pengen nih tahu kualitas keimanan kita sebenarnya kayak apa sih? Lihat kira-kira kalau kita sama orang merasa nyaman gak sih deket kita? Atau justru ada orang-orang yang merasa bahwa ketidakhadiran kita lebih membawa keselamatan bagi mereka dengan kalimat-kalimat yang ini gak datang ya? Iya gak datang, alhamdulillah orang itu gak datang. Nah, hati-hati. Kalau ada yang mungkin tidak suka dengan kehadiran kita, di situ sebenarnya bisa jadi cerminan bagaimana iman kita sama Allah dan hari akhir. Karena refleksinya, indikatornya adalah bagaimana kita berteman, bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama. Maka salah satu hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa indikatornya bisa terlihat dari kalian tidak menyakiti tetangga. Maka Rasulullah saat itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyakiti tetangga? Maka Rasulullah menjawab, engkau memasak baunya sampai tetapi rasanya tidak. Ini yang disebutkan Rasulullah. Kalau bisa kita bilang hari ini tuh jelek banget ya hadisnya Rasul. Ternyata kita masak sesuatu, aromanya sampai ngambon-ngamboni. Kalau bahasa Jawa bilang, ya aku siki ya Allah ki masak opo to yo ini tetangga sebelah kok ambune enak banget, tetapi cuma baunya aja yang didapat oleh tetangganya, sedangkan rasanya tidak sama sekali. Dan itu disebut Rasulullah menyakiti tetangga, berarti keimanan kepada Allah dan hari akhirnya dipertanyakan. Bagaimana dengan hari ini yang kebanyakan orang-orang adalah mengupload, ya berbeda kalau jualan ya, tapi banyak juga yang gak jualan, mengupload makanan yang mungkin hari ini dimakan apa, kemudian dibagikan ke media sosial. Ingat bahwa tidak setiap orang yang ada di media sosial punya hati yang bersih. Bisa jadi mereka paling tidak ada rasa, duh dia makan di rumah makan itu kan harganya mahal ya. Ya Allah, zaman kayak gini yang cari, orang bilang bahwa wong nyari yang haram aja susah apalagi yang halal gitu ya. Diibaratkan bahwa nyari uang di zaman-zaman corona seperti hari ini sulit luar biasa. Tetapi ada orang yang makan dengan sekali makan sekian juta tidak masalah bagi dia. Maka jangan sampai akhirnya kita menyakiti hati orang. Udah orang itu di dalam hatinya ada penyakit, ditambah-tambah melihat postingan kita, tambah ada penyakit lagi. Yang ini akan memicu dari timbulnya hasad ini tadi. Nah, maka kalau sekarang kita sudah paham, ternyata ada yang lebih bahaya daripada sekedar sakit di jasad. Kalau jasad kita sakit, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita bersabar. Kalau jasad kita sakit, maka makanan yang kita makan gak enak. Mungkin kepala kita pusing, mungkin kita sakit perut, disuguhin makan kayak apa aja gak enak. Tapi kalau hati yang sakit, nah makan apa aja tetap enak. Dia nggak akan jadi masalah ya. Hatiku sakit, aku nggak enak, ya itu beda ya. Itu kalau sakit hati ya. Maksudnya hati yang sakit di sini ada rasa hasadnya. Maka ketika ada orang yang dalam hatinya ada penyakit hasad ini, dia tidak berdampak pada makanan yang dimakan, ya tetap aja enak. Tapi apa yang membedakan dengan jasad yang sakit? Bahwa setiap ketaatan yang dia lakukan tidak lagi ada rasa kenikmatan. Padahal setiap ibadah yang Allah perintahkan untuk kita lakukan itu, pasti kalau kita benar-benar menjalaninya ada kenikmatan luar biasa. Maka hari ini coba kita bertanya sama diri kita, apakah kita masih merasakan kenikmatan dalam sholat? Apakah kita sanggup berlama-lama dalam membaca Al-Quran? Apakah kita merasa nyaman ketika kita melaksanakan puasa sunnah? Kalau jawabannya tidak, fix hati kita lagi sakit. Karena hati yang sakit
dia akan membuat semua kenikmatan, semua ibadah, semua ketaatan hambar rasanya. Sebagaimana jasad yang sakit makan gak enak, maka hati yang sakit membuat ibadah kita jadi terasa tidak nikmat, ya. Maka sekarang kita paham bahwa hasad itu ternyata dampaknya luar biasa. Ternyata hasad itu bisa jadi setiap orang memiliki benih-benihnya. Cuma ada yang benihnya itu dipelihara, ditampung gitu ya, dikasih pupuk, dikasih air sampai akhirnya subur hasadnya ini. Ada yang enggak. Karena itu tadi iman kita itu kan naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiat, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka sebenarnya hati-hati kita itu ada kecenderungan dalam permasalahan hasad itu tadi. Kok bisa sih kita ada penyakit hasad? Ya karena memang itu sudah janji dari iblis. Ketika kemudian menggoda anak Adam, ketika kemudian iblis ini dikeluarkan oleh Allah dari surga dan dia bersumpah untuk terus menggoda anak Adam sampai dengan hari kiamat, dan itu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita perhatikan, iblis itu dia adalah termasuk dari golongan jin, di mana Allah menciptakan jin itu lebih dulu daripada diciptakan manusia. Kalau satu hari permisalan di dunia itu adalah 1000 tahun permisalan itu di akhirat, maka jin itu lebih dulu beribadah puluhan ribu tahun daripada kita manusia. Tetapi kemudian yang ibadah puluhan ribu tahun, sekitar 140 ribu tahun, 140 ribu tahun jin itu beribadah taat sama Allah. Tapi hanya dengan satu kesalahan, hasad sama Adam, maka kemudian Allah mengusir iblis ini yang awalnya dari jin ini, dikeluarkan dari surga. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang ibadahnya hari ini hanya sekedar mungkin 60 tahun, 70 tahun, dengan ibadah kita yang biasa-biasa saja, yang maksiat jalan terus, taubatnya kadang-kadang. Kalau lagi kumpul bersama dengan orang-orang soleh, kita tuh merasanya pengennya berbuat kebaikan terus, tapi begitu sudah kembali kepada keluarga kita lupa dengan apa yang ada di kajian. Bisa jadi begitu, karena memang hati kita itu qalbun. Allah sebutkan bahwa qalb itu yang berbolak-balik, memang seperti itu. Maka salah satu dari iblis untuk supaya pengen punya teman nanti di neraka dengan terus-terusan menggoda kita, maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau ketika kemudian ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, katanya zikir itu mampu untuk menjaga kita dari gangguan setan, tapi kok aku ini sudah berusaha berzikir, tapi kok masih aja ya terganggu dengan godaannya setan, masih kepengin ini, masih kepengin itu. Maka beliau menjawab, sekarang begini, apa pendapatmu kalau kamu berusaha menghalau anjing, tetapi di tanganmu kamu membawa makanan yang isinya adalah makanan anjing? Contoh misalkan kita bawa tulang, kita bawa jeroan di tangan kita. Ini ada anjing nih yang dekat kita, halau, hus, pergi. Tapi di sini kita bawa makanannya. Kira-kira anjingnya bakalan pergi atau enggak? Ya enggak, karena tahu kita bawa makanannya. Maka sama dengan hati kita seperti itu. Kita berusaha zikir, kita berusaha untuk terhindar dari gangguannya setan, tapi ternyata di dalam hati kita bawa makanan yang disukai sama setan. Ya setannya juga gak akan pergi gitu loh. Nah, salah satu dari makanan yang paling disenangi sama setan adalah hasad ini. Maka kalau nanti kemudian kita berbicara tentang pakal daripada segala kemaksiatan, ada kiber yang pertama, ada sombong, kemudian ada tamak, ada serakah, dan ada hasad, ada dengki. Maka kalau di dalam hati kita masih ada ketiga dari makanan iblis ini, ya kita mau berzikir seperti apapun gak akan mampu untuk menghalau setan. Maka harus dibersihkan hatinya ini dari berbagai macam penyakit hati ini, ya. Maka fahami bahwa orang-orang yang
melakukan atau di dalam hatinya ada hasad, bisa jadi alasannya ada kebencian karena personal. Mungkin karena melihat dia lebih baik, lebih cantik, lebih kaya, lebih menarik, lebih punya ini itu daripada dirinya. Ada juga yang tidak paham bahwa sebenarnya setiap orang itu diciptakan dengan keistimewaannya sendiri-sendiri. Dan setiap orang itu tidak sama keistimewaannya dengan orang lain. Maka ketika dia tidak paham akan dirinya, akan memicu hasad kepada orang lain. Maka orang yang paham akan dirinya sendiri, insya Allah akan mampu untuk membersihkan hatinya dari hasad. Karena tahu bahwa segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan pasti yang terbaik untuk kita. Nggak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu dengan sia-sia. Maka di balik hasad itu ada beberapa bencana yang terjadi ketika seseorang memiliki penyakit hasad ini. Yang pertama adalah dia akan membenci takdir Allah. Kenapa sih kok begini? Kenapa sih Allah nggak adil dengan aku? Maka Imam Ibnu Taimiyah pernah menuturkan ada sebuah kisah di mana ada seorang laki-laki yang dia tampak solih dari segi fisiknya, dari zahirnya, dia selalu sholat tepat waktu, bahkan berjamaah selalu di awal shaf. Tetapi kemudian Allah uji dengan putranya meninggal dunia. Disitulah kemudian dia menangis, meratap, dan akhirnya menggugat takdirnya Allah dengan mengatakan bahwa Allah tidak adil kepada dirinya, mengatakan bahwa Allah kenapa kok begitu jahat dengan mentakdirkan sesuatu yang buruk untuk dirinya. Nah, ini bagian dari orang yang di dalam hatinya ada sakit bahwa dia akan membenci takdirnya Allah. Maka harus paham bahwa setiap orang itu pasti ada ujiannya masing-masing. Setiap diri kita pasti diuji. Hanya saja ujian di antara kita berbeda-beda satu sama lain. Tidak setiap yang kita lihat menarik sebenarnya beneran menarik. Gak setiap pasangan yang mungkin kita lihat kehidupannya harmonis gak pernah berantem. Sebenarnya begitu. Kalau orang Jawa bilang urip kuwi wang sinawang gitu ya. Hidup itu sawang sinawang itu apa yang dilihat oleh orang lain terkadang belum tentu dijalaninya juga enak gitu loh. Kan kita hanya melihat dari segi zahirnya saja. Padahal kalau kita mungkin tahu perjalanan hidupnya sampai seperti itu, ada ujian-ujian berat yang mungkin dia masih lalui sampai dengan hari ini. Kadang kita melihat ada pasangan suami istri yang harmonis banget, ya Allah seneng ya ngelihat pasangan ini, yang laki ganteng, yang perempuan cantik, punya anak-anak juga baik. Siapa yang tahu kalau ternyata punya mertua yang culas misalkan, atau mungkin punya ipar-ipar yang selalu tidak suka dengan mereka. Nggak pernah tahu. Yang kita tahu hanya kesempurnaan dari keluarga ini. Mungkin kita lihat ada suami istri yang terlihatnya sempurna di hadapan orang-orang, yang istrinya terlihat solihah, yang suaminya terlihat solih. Tapi siapa yang tahu kalau mungkin suaminya adalah seorang yang kasar misalkan, atau mungkin istrinya yang suka selingkuh misalkan, atau mungkin dari keduanya terlihat sama-sama baik tapi sudah lama belum Allah kasih momongan. Ada yang sudah punya momongan tapi ternyata kehidupannya tidak berjalan mulus karena di kantornya mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan suaminya. Semua pasti ada ujiannya. Kalau nggak dari ipar, dari mertua, dari tetangga, dari teman kantor, dari anak-anak, nggak ada yang lepas dari ujian kita. Maka pahami bahwa dengan kita menerima takdirnya Allah, paham bahwa Allah itu pasti tidak pernah salah dalam memilih hamba yang akan diujinya. Salah satu yang bisa menguatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 286 itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kunci, dipegang dulu, bahwa Allah itu tidak akan pernah membebani seorang hamba dengan sesuatu yang melebihi daripada kemampuannya. Maka kenapa kok aku yang diuji? Jangan terus mempertanyakan, kok aku terus yang diuji kayak gini, kok ujianku gak selesai-selesai. Ya karena Allah tahu bahwa hanya kamu yang bisa untuk menghadapi musibah tersebut. Kalau ujian itu aku berikan kepada orang lain, belum tentu. Maka kalau kita paham nih, setiap orang itu ada ujiannya masing-masing.
Nggak perlu kita benci takdirnya Allah, nggak perlu kita hasad sama orang lain, karena dia pasti punya problematika sendiri. Yang kita lihat baik belum tentu kok yang dia jalani pun seperti itu. Maka ini yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang hasad ini dia akan melahap kebaikan. Kalau kita perhatikan bahwa ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia dapat, di akhirat juga dapat, yaitu durhaka kepada orang tua dan zalim terhadap sesama. Jadi sebenarnya kalau kehidupan kita itu terus-terusan ada musibah, nggak berhenti-berhenti, ataupun ketulo-tulo terus, ataupun mungkin ketipu orang terus, maka flashback, jadikan sarana muhasabah, jangan-jangan pernah menzalimi orang. Karena zalim terhadap orang, terhadap sesama, itu adalah dosa yang Allah segerakan dulu adabnya di dunia, sebelum nanti di akhirat juga dapat adabnya. Dan juga durhaka sama orang tua. Apa yang kita lakukan terhadap orang tua, Allah akan balas dengan apa yang anak kita lakukan terhadap kita. Kamat tadi tudan, kata Rasulullah, sebagaimana kamu lakukan itu, kamu juga akan dibalas dengan sesuatu itu. Seseorang akan diberikan rizki, anak yang solih yang akan menghormati orang tuanya ketika kita dulu menghormati orang tua kita. Maka kita pengen anak kita balasannya seperti apa sama kita, lakukan sebagaimana kita pengen diperlakukan nanti sama anak kita. Lakukan dulu ke orang tua. Karena orang tua itu adalah pintu terindah untuk kita bisa masuk surganya Allah. Jadi surganya Allah itu nanti ada 8 pintu. Dan pintu yang paling indah itu yang paling tengah, dan itu letaknya pada birrul walidain. Maka berbahagialah kalau masih punya orang tua, bahagiakan mereka, birrul walidain kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu kita bisa lebih mudah untuk masuk surga. Dan musibah terbesar adalah ketika setelah Rasulullah meninggal adalah meninggalnya kedua orang tua kita. Itu musibahnya urut-urutannya begitu. Jadi Rasulullah meninggal dunia, kemudian orang tua kita terutama ibu meninggal dunia, bapak meninggal dunia, baru kemudian anak-anak meninggal dunia. Itu urut-urutan musibah. Maka yang masih punya orang tua, Masya Allah, kedua pintu surganya masih terbuka lebar. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Tapi kalau sudah hanya tinggal satu, maka benar-benar yang satu ini kita jaga, jangan sampai kita kehilangan. Karena termasuk doa yang diaminkan oleh Rasulullah, doa yang diaminkan oleh malaikat, dan itu doa dari Rasulullah ketika kemudian Jibril mengaminkan adalah celakalah bagi seseorang yang dia mendapati masih punya orang tua tetapi tidak bisa masuk surga karenanya. Kenapa? Karena masuk surga lewat orang tua itu gampang, bisa dibilang gampang banget caranya. Mau masuk surga lewat orang tua aja. Kok ternyata ada orang yang masih punya orang tua, kok yo nggak bisa masuk surga, bangetan. Dan kata Rasulullah, celakalah orang yang seperti itu. Dan malaikat Jibril mengatakan amin, amin, amin sampai dengan 3 kali. Jadi ketika kehidupan kita mungkin selalu dirundung masalah, selalu ada ujian bertubi-tubi, cek dulu, adakah kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap sesama manusia, yang mungkin kita melakukan kesalahan belum dimaafkan, atau mungkin ada ketidakridhoan orang tua sehingga perjalanan hidup kita jadi terasa berat. Dan nanti orang yang dizalimi ini akan dihadapkan sama kita di akhirat kelak. Jadi perjalanan kita mau masuk surga itu kan panjang ya, harus melewati dulu nanti padang mahsyar. Kemudian nanti ada proses hisab, kemudian baru nanti meniti sirat. Kemudian setelah meniti sirat, kalau sudah berhasil, nanti kemudian kita meniti, ada dipertemukan oleh Rasulullah di haud ataupun di telaga. Baru nanti setelah itu, sebelum masuk ke surga, kita sudah disaring nih, sudah melalui berbagai tahapan eliminasi gitu ya. Dari mulai mahsyar itu nanti kan proses hisab yang panjang, belum nanti meniti sirat, belum nanti di haud lagi. Nah nanti sebelum masuk surga kita akan dihadapkan oleh orang yang dulu pernah kita zalimi selama hidup di dunia. Jadi 2 orang ini nanti dihadapkan, saling menggugat di hadapan Allah.
Ya Allah, dulu dia masih punya utang sama aku, dulu aku dizalimi sama dia, dulu dia begini sama aku. Maka di hari itu semua orang yang masih punya masalah sama orang-orang ini dihadapkan, saling menggugat satu sama lain, saling menuntut satu sama lain, sehingga ketika kemudian tidak ada uang, dinar, dirham, ataupun apapun yang bisa kita berikan untuk mengganti dari gugatan yang dilakukan oleh teman kita ini, maka amal kebaikan kita pun diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi ini. Kalau ternyata amal kebaikan kita habis gimana? Maka dosa orang ini akan dipindahkan kepada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah hasad. Bagaimana dalam masalah hati, kalau kita lihat tuh hati, ternyata hati itu benar-benar pangkal dari segala macam. Kalau hatinya bersih, hatinya selamat, insya Allah semuanya akan selamat. Tapi kalau sudah mulai rusak, sudah mulai ada penyakit, dia tidak akan membawa keselamatan apapun. Sampai dengan amal kebaikan kita sak gunung pun itu akan habis dilahap karena ada penyakit ini, hasad ini. Maka inilah yang termasuk ke dalam bencana-bencana yang bisa mengakibatkan kita ketika kita menyepelekan dalam permasalahan hasad. Kemudian sekarang terapinya gimana? Kalau mungkin dalam hati kita ada rasa iri, ada rasa dengki, paling tidak pengen kayak orang lain, orang ini punya ini kok aku nggak punya. Nah hati-hati loh, kadang kayak gitu sepele sih. Orang kok wajahnya glowing banget, gimana ya caranya? Misalkan gitu ya, itu sekedar kepengen aja, kan tanpa ada rasa pengen bahwa nikmat itu hilang dari orang itu. Nah itu sebenarnya sudah mulai muncul benih-benih itu, benih-benih hasad ada walaupun kita nggak sadar gitu ya. Nah nanti bisa juga masuknya ke ain. Maka bentengi terus diri kita sebelum keluar rumah, ya baca kalimat, baca doa untuk melindungi diri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala macam keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Nah, kalau kita punya anak, ya punya anak kecil, mungkin mau sekolah, mungkin dia mau main ya, atau mungkin hari ini kan banyak yang goes gitu ya, mungkin dia mau sepedaan kemana gitu ya. Nah dia sebelum keluar rumah, karena namanya anak kecil mungkin belum paham tentang bagaimana caranya melindungi diri dengan doa-doa, maka kita sebagai orang tua yang melindungi diri mereka ya. Kalimatnya nanti dari a'udzu dirubah menjadi u'idu. Kalau tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kalau a'udzu itu aku berlindung, maka dirubah menjadi u'idu, aku melindungi. Nah, melindungi siapa? Kalau yang anaknya laki-laki, maka kalimatnya menjadi ka, kasih ka. U'iduka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau anaknya perempuan nanti dirubah jadi ki, u'iduki gitu ya. Nah, nanti caranya sama, kita tiupkan ke telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh anak kita. Nah, doa ini, doa perlindungan ini lifetime-nya atau garansinya setengah hari. Jadi kalau kita bacakan di pagi hari, nanti habis garansinya sore. Nanti sore kita bacakan doa yang sama. Insya Allah perlindungannya sampai dengan pagi hari. Nah ini paling tidak kita melindungi anak kita dari bahaya-bahaya. Salah satunya ain, salah satunya hasad. Karena orang itu kalau sudah ada dalam dirinya hasad, dia akan melakukan apapun. Mungkin benteng kita kuat. Hasad itu dia berusaha untuk mengambil kenikmatan dari diri kita, mungkin dengan naudzubillah, dengan cara ke dukun, ke sihir gitu ya. Tapi karena benteng kita kuat, kita nggak kena, akhirnya kena ke anak kita, bisa jadi begitu. Maka kita berusaha untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam hasidin idah hasad ini, dari orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Kemudian terapinya bagaimana? Tentu terapi untuk orang yang hasad ini tidak bisa kalau tidak berasal dari kesadarannya sendiri. Tadi di awal, sebagaimana Allah sebutkan, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada sakit, ada penyakit, fazadahumullahu maradan, dan Allah tambah lagi sakitnya, tambah lagi sakitnya. Artinya nggak bisa kemudian ujuk-ujuk Allah
menyembuhkan orang yang hasad dengan tiba-tiba dia jadi baik banget, nggak bisa. Harus ada kesadaran dari diri sendiri. Maka perdalam pengetahuan syariat kita, perbanyak wawasan kita dengan belajar dengan ilmu-ilmunya yang syar'i. Memperdalam lagi agama, kemudian kita juga mengimani bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan itu adalah bagian dari qadha dan juga qadarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang qadha dan qadar, harus paham bahwa apa yang Allah takdirkan itu sebenarnya sudah Allah tuliskan 140.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita paham konsep bahwa takdirnya Allah itu pasti akan berlaku, meskipun kita berusaha untuk terhindar dari satu musibah tersebut, ya nggak akan bisa. Karena segala sesuatu kalau tidak dengan izinnya Allah nggak akan terjadi. Dan kalau kita paham konsep iman kepada qadha dan juga qadar, sudah, kita los aja, kita ikhlas saja. Pahami bahwa kita ini adalah orang yang beriman, bahwa iman itu bukan hanya sekedar apa yang keluar dari lisan, tetapi apa yang ada di hati. Yang pertama, iman tasdiqun bil qalb, bagaimana kita mempercayai dari hati. Wa taqrirun bil lisan, kemudian kita menetapkan dengan lisan kita, wal amalu bil jawarih, dan mengaplikasikan amal kita dengan panca indera. Berarti kalau kita kan rukun iman ada 6 itu, percaya, bukan cuma percaya toh, tapi bentuk aplikasi dari kita percaya itu apa buktinya. Maka orang itu disebut beriman bukan terlihat dari aktivitas fisiknya, bukan yang terlihat dari jenggotnya yang panjang, bukan terlihat dari jilbabnya yang syar'i, ataupun dari sholatnya yang lama, atau dari baca Qur'annya yang mungkin 1 hari 1 juz, bukan. Tetapi indikasi orang yang beriman adalah bagaimana pengaplikasian dari apa yang ada di hati, apa yang keluar dari lisan, dan apa yang diaplikasikan dalam panca inderanya. Termasuk bagaimana dia mengaplikasikan qadha dan qadar, bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah. Maka perdalam pengetahuan kita tentang agama, banyaklah berkumpul dengan orang-orang solih dan solihah. Karena kalau kita sudah memutuskan untuk hijrah itu jangan sendiri. Karena kalau sudah sendiri itu rawan gangguan, rawan banyak godaannya ya. Maka yuk bismillah kita cari komunitas-komunitas yang bisa menguatkan keimanan kita. Kemudian kita bisa dengan terapinya melakukan amalan yang bermanfaat. Nah, melakukan amalan yang bermanfaat bagi seorang muslim itu adalah al-muslimu, dia min husni islamil mar'i, merupakan kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kita itu melakukan hal yang harus kita tanya sebelum melakukan sesuatu, ini kira-kira ada manfaatnya nggak sih buat aku? Kan banyak orang yang, kamu ngapain sih begini? Nggak apa-apa, sekedar iseng. Kan banyak yang begitu ya, sekedar iseng gitu. Berarti kalau orang disebut keislamannya bagus, nggak ada tuh yang melakukan sekedar iseng. Tetapi apa-apa yang dia lakukan, dia tinggalkan yang tidak bermanfaat, itulah tanda kebaikan Islam seseorang. Jadi dalam kehidupan kita, baik kita melakukan ibadah, terutama dalam masalah puasa ya, bukan hanya kemudian kita memikirkan hal-hal yang bisa membatalkan dari puasa kita, tetapi yang lebih penting adalah memikirkan hal-hal yang mungkin kita lakukan tapi bisa merusak dari pahala kita. Contoh, ada orang yang puasanya nggak batal, dia cuma mikirin, aku kan nggak makan, aku kan nggak minum, soalnya kalau makan minum batal. Tetapi ketika puasa dia gosip seharian. Ataupun mungkin ketika puasa dia nonton drakor mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam misalkan. Ataupun dia online terus, FB-nya, IG-nya, WA-nya misalkan. Maka bagi seorang mukmin, tanda keislamannya adalah meninggalkan apa-apa yang memang tidak bermanfaat baginya. Kemudian selanjutnya mencermati hal-hal yang menyebabkan hasad. Kalau kita tahu bahwa hasad ini adalah pangkal dari dosa. Hasad ini adalah kita iri sama orang lain, kita dengki sama orang lain,
berarti kita kasih kebalikannya. Apa kebalikannya? Maka kebalikannya adalah sifat rendah hati dengan bersifat zuhud. Zuhud itu bukan berarti begini ya, zuhud itu begini. Kalau misalkan ada orang yang mungkin dia pakai baju kucel gitu ya, kotor misalkan, atau ya nggak enak dipandang sama sekali lah. Kemudian ditanya, kamu tuh pakai baju kok kayak gitu banget, nggak apa-apa lah, aku kan zuhud. Nah itu sebenarnya bukan zuhud ya. Banyak orang yang salah dalam mengapresiasikan zuhud gitu loh. Jadi zuhud itu bersikap sederhana iya, tetapi bukan berarti terus tampil apa adanya, yang tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga keindahan, bukan begitu. Nah, supaya memang kita terhindar dari yang namanya sifat hasad, kita bisa ada orang-orang. Jadi begini, versi zuhud itu mungkin beda-beda tiap orang. Bagi orang yang penghasilannya miliaran misalkan, dia pakai tas yang harga 5 juta, bagi dia zuhud. Karena sebenarnya dia beli tas yang harga 1 miliar aja bisa gitu loh. Tapi bagi kita, ya Allah, pakai tas harga 5 juta gitu kan, itu orang kok buang-buang duit. Versi zuhudnya beda. Jadi zuhud itu sebenarnya adalah bagaimana kita mampu untuk bersikap sederhana di tengah sebenarnya kita mampu untuk bersikap lebih daripada itu. Kita bisa beli sendal yang harganya sekian ratus ribu misalkan, tapi kalau pakai yang 30.000 jadi ya podo wae misalkan gitu loh. Nah, bagaimana kita mencoba untuk bersikap zuhud ini tadi loh. Dan itu memang berat gitu ya, di tengah hari ini mungkin orang lebih mengutamakan branding atau lebih pengen ngasih tahu bahwa orang tuh aku udah berhasil loh PO ini gitu ya, dengan mungkin dia nggak foto orang tapi foto pas lagi duduk, kemudian difoto apalah jam tangannya atau apa gitu kan. Nah untuk bilang kita maksudnya kita nggak pernah tahu yang mengupload niatnya gimana, yang ngelihat uploadan niatnya juga gimana, kan kita nggak pernah tahu. Maka lebih berhati-hati dan lebih menjaga. Salah satu sifatnya zuhud ini tadi. Yuk coba bismillah kita kembali kepada kesederhanaan. Kemudian memohon nikmat yang lebih baik kepada Allah. Ketika kita melihat ada orang yang dikasih kenikmatan, dikasih kebaikan, bukan berarti kemudian kita nggak boleh iri dengan orang yang seperti itu. Ada ternyata iri yang diperbolehkan di dalam Islam. Kata Rasulullah adalah la hasada illa fi itnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. Bolehnya hasad dalam 2 perkara itu apa? Kalau kita ngelihat ada orang yang Allah kasih harta, tetapi dengan hartanya itu dia sedekahkan sebanyak-banyaknya, boleh kita hasad, boleh kita iri dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalimatnya sebenarnya kalau dalam dengki atau hasad dalam kebaikan namanya bukan hasad tetapi ribtoh. Kita boleh ribtoh dengan orang seperti itu. Jadi kalau hasad memang konotasinya jelek. Tetapi kalau kita iri dengan orang, ya Allah itu miliarder, tapi kok sedekahnya juga kenceng banget, dia bangun masjid ini buat pesantren, maka boleh kita ribtoh terhadap orang seperti itu. Dan satu lagi adalah ahli ilmu. Kita melihat ada orang yang Masya Allah dengan ilmunya, dia pinter banget, tetapi dia tidak sombong dengan ilmunya, dia mau berbagi dengan ilmunya. Boleh kita ribah dengan orang yang seperti itu. Ya Allah, andaikan aku punya ilmu sebanyak itu, aku pengen bisa mengajari ilmu kepada orang begini-begini. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Kabsyah Al-Anmari, Rasulullah bersabda bahwa ada 4 golongan dari manusia. Yang pertama, rajulun atahullahul mala wal ilma. Ada seseorang yang Allah kasih keistimewaan berupa harta dan ilmu. Dengan dia punya ilmu, dia tahu bahwa harta ini digunakan untuk sebaik-baiknya. Maka dengan ilmu yang dia miliki, dia sedekahkan hartanya di jalan Allah. Wa huwa ni'mal abdu. Kata Rasulullah, inilah sebaik-baik orang. Sebaik-baik orang itu apa? Yang punya harta plus punya ilmu. Dengan ilmunya dia paham hartanya untuk apa dibelanjakan. Maka dengan ilmunya dia tahu bahwa hartanya diinfakkan di jalan Allah, dan inilah sebaik-baik manusia. Yang kedua, ada orang yang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Banyak yang begitu juga, mungkin para ustadz gitu ya. Para ustadz kebanyakan tidak berharta, tapi ilmu ada. Tapi ketika ada ilmu, beliau punya ribtoh ini. Ya Allah, andaikan kau beri harta yang sama atau lebih banyak
daripada si A yang miliarder itu. Seneng ya, orang tuh kalau punya banyak harta dia bisa masuk surganya, kesempatannya lebih besar karena dengan hartanya dia bisa masuk surga, bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Kalau aku punya harta sebanyak itu, niscaya aku akan bersedekah lebih daripada orang itu. Ini untuk orang yang kedua, punya ilmu tapi nggak punya harta. Maka kata Rasulullah adalah fahuma fil ajri sawa. Kedua orang itu dalam balasannya, pahalanya sama. Loh, enak toh. Jadi ghibtah itu kita cuma sekedar jealous, kita cuma sekedar cemburu, kita sekedar iri sama orang yang punya harta tapi dengan hartanya diinfakkan, kita bisa dapat pahala yang sama dengan orang yang punya harta dan sedekah meskipun kita nggak sedekah dengan uang sebanyak itu. Ada lagi kelompok yang ketiga, rajulun atahullahul mala walam yu'tihi li'ilm. Orang sama Allah dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Akhirnya dengan hartanya apa? Ya udah, dia hambur-hamburkan semaunya dia. Mungkin pagi hari breakfastnya di Eropa, nanti lunchnya mungkin di Asia, nanti yang di mana gitu ya. Ada orang yang seperti itu gitu ya. Ada yang hari ini kemudian memamerkan OOTD-nya gitu ya, outfit of the day gitu ya. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki dikasih tahu gitu ya. Mungkin jilbabnya atau topiknya harga sekian ribu dolar, sampai tasnya aja sekian juta misalkan. Dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu, maka orang ini mendapatkan dosa ya. Ada yang keempat yang lebih buruk, ada orang nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, tapi dia berandai-andai kalau seandainya wah itu orang yang baru dikasih uang sekian miliar, dia jalan-jalannya ke sini. Oh, disebutnya bahwa dia mungkin menikmati wanita dari berbagai macam dunia. Aku ya, tipe yang keempat nih, aku ya kalau punya harta, nggak cuma makan malam di mana, pagi di mana. Aku wah, kalau dikasih harta kayak dia, wah, aku bisa bawa ini ya. Misalkan dia bercita-cita akan melakukan satu dosa yang lebih besar daripada orang ini, nek punya uang gitu loh, ya. Maka kata Rasulullah apa? Fahuma fil wizri sawa. Dua-duanya dosanya sama loh, ya. Tapi ternyata ada loh yang kayak begitu. Saya pernah ya mungkin kadang membaca atau mendengar selentingan gitu. Allah baru punya BMW baru begini, ceweknya udah 5. Aku dong kalau punya ini ceweknya nggak cuma 5, 20 misalkan gitu. Nah itu kan dia nggak punya aja sudah punya cita-cita bisa lebih bermaksiat daripada orang yang dikasih harta tapi nggak punya ilmu gitu. Ternyata dua-duanya dosanya sama. Nah ini 4 tipe manusia ya. Maka di sini kalau kemudian kita pengen hasad yang positif dalam tanda kutip, berlakulah ghibthah. Bagaimana kita boleh kok iri sama sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, kita pengen jadi seperti orang itu, tetapi dalam 2 hal saja. Dalam hal orang yang punya harta dan disedekahkan, dan orang yang punya ilmu dengan ilmunya dia amalkan. Itu toh kita boleh ghibthahnya, boleh irinya sama dua orang itu. Dan ketika kita iri kepada keduanya, huma fil ajri sawa, kata Rasulullah, kedua-duanya dalam masalah pahala sama. Kita nggak punya ilmu, iri sama ahli ilmu, dapat pahala yang sama. Kita nggak punya harta, iri sama orang yang punya harta sedekah, dapat pahala yang sama. Maka terakhir dalam perkataannya Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, aku tidak pernah hasad dengan orang. Bagaimana mungkin aku hasad kalau ternyata orang yang aku hasadin misalkan dia adalah seorang penghuni surga? Bagaimana mungkin aku bisa dengki dengan ahli surga sedangkan dia terus berjalan kepada surga? Bagaimana mungkin aku hasad kepada seseorang kalau aku tahu dia adalah ahli neraka? Bagaimana mungkin aku bisa dengki sama orang yang terus berjalan ke neraka? Paham ya dalam kalimat ini bahwa lalu apa yang membuat kita hasad sama orang lain? Toh
kalau yang kita dengkiin itu ahli surga, kita dengki sama dia terus aja jalannya lurus aja ke surga. Masa kita dengkiin sama orang yang jalannya ke surga terus? Kita nggak dapet apa-apa. Amal kebaikan kita dilahap, dianya jalan aja lempeng ke surga. Kita mau dengki sama siapa? Orang yang punya harta banyak misalkan. Lah kalau dia ahli neraka, ngapain kita dengki? Wong dia ujung-ujungnya ke neraka. Maka lakukan saja apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin dari kebaikan. Kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada Allah dalam bentuk komitmen kita terhadap kebaikan, kita punya cara untuk bisa punya kebaikan yang sama meskipun hanya dengan rasa iri terhadap orang yang melakukan kebaikan, dan Allah berikan pahala yang sama besarnya dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut, ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa hari ini kita belajar bahwa ternyata ada yang lebih dahsyat daripada sekedar sakit jasad, yaitu sakit hati, sakit yang ada di dalam hati kita atau qalbun kita. Kalau sudah punya penyakit ini akan merusak amal kita, juga akan menggandeng daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Maka membersihkan hati lebih penting daripada sekedar kita pergi ke salon, ke skincare, membersihkan muka. Hari ini banyak yang aduh muka aku kusam, aduh muka aku jerawatan, aduh aku banyak flek hitamnya. Dia berusaha untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya, tapi dia lupa untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hatinya. Maka kita sebagai orang-orang yang sudah Allah pilih untuk bisa belajar, bismillah, harus dikuatkan lagi keyakinannya, harus dikuatkan lagi niatnya. Bismillah dengan niat yang baik, ya, nanti akan menggandeng dengan jalan-jalan kemana Allah akan menuntut kita. Allah itu nanti akan ngasih kita cara kok. Oke, kamu niatnya sudah baik nih, aku pertemukan dengan ini, aku pertemukan dengan kajian ini, aku pertemukan dengan teman-teman yang seperti ini. Nanti lama-lama yang tidak baik untuk kita Allah eliminasi satu-satu, ya. Maka jangan pernah menangisi siapapun yang pergi dari kehidupan kita. Sebenarnya nggak usah menyesali apa-apa yang hilang dari kita, karena apa-apa yang hilang, apa-apa yang pergi dari kehidupan kita, sebenarnya Allah ingin menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Maka mintalah kepada Allah segala sesuatu keberkahan untuk diri kita. Minta teman yang berkah, minta suami yang berkah, minta anak yang berkah, minta rizki pun yang berkah, bukan sekedar banyak. Karena kalau banyak bisa jadi itu menjadi maksud, menjadi sesuatu yang orang iri sama kita. Tetapi kalau berkah, insya Allah yang kita terima dari segi rizki, kalau itu sedikit itu cukup. Tapi kalau kita terima banyak, itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan tidak membahayakan untuk diri kita. Itu makna keberkahan, ya. Maka mudah-mudahan kajian di pagi hari ini bisa sedikit memberikan kita satu wawasan baru bahwa menjaga hati itu sangat penting supaya kita bisa berjalan ke hadapan Allah dengan hati yang selamat. Karena kata Allah adalah yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di akhirat itu di mana tidak akan bermanfaat mal, harta kita, wala banun ataupun anak keturunan kita, illa, kata Allah, kecuali man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, ya. Jadi pastikan bahwa ketika kita nanti menghadap Allah, hati kita sudah bersih, hati kita sudah selamat, hati kita sudah kosong dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang mungkin bisa menjadikan langkah kita terhambat menuju surga. Bismillah, saling menguatkan dan saling mendoakan. Semoga senantiasa Allah berikan kita kemudahan, keistiqomahan sampai dengan akhir hayat, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, begitu teman-teman semuanya, apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini akan ada pertanyaan, boleh sebelum kita tutup. Baik. Pertanyaan pertama, apa semudah itu ain bisa terlempar dari orang yang hasad atau harus dengan tekad yang kuat biar bisa terlempar? Ya, jadi ain itu apa semudah itu bisa terlempar? Iya, saya bilang iya. Karena orang sesoleh apapun bisa mengain seseorang tanpa dia sadari. Dan seseorang yang mengain itu juga nggak sadar kalau sebenarnya dirinya bisa mengain. Jadi dengan mudahnya, iya dengan mudahnya. Bahkan tanpa ada niatan. Maka saya bilang
bahwa ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Kenapa? Karena sihir ada niatan dari orang itu untuk mencelakakan orang lain. Nikmat Allah hilang dari diri orang yang kita sihir ini. Tapi kalau ain nggak ada niatan, sekedar memuji, beneran memuji gitu ya, mujinya tuh tulus gitu, nggak ada tendeng aling-aling. Kamu kok sekarang tambah cantik sih? Ya udah puji aja. Kok mukamu glowing sih? Puji-puji aja gitu, tanpa ada maksud biar dia jadi bulukan misalkan gitu ya, nggak ada. Tapi begitu memuji tanpa ada ucapan kalimat Allah, tiba-tiba besok teman kita jerawatan gede banget misalkan, bisa jadi. Atau kadang ketika kita memuji diri sendiri, oh iya benen aku saiki ki yo ayu yo celing yo aku, misalkan gitu. Tiba-tiba besoknya dia ngaca, mungkin dia sininya ada apa gitu ya, mungkin dia kejedot terus bendol misalkan, bisa jadi. Jadi ain itu bentuknya nggak bisa kita identifikasi. Apakah bentuknya berupa sakit yang parah, bisa jadi. Sekedar alergi, gatal-gatal bisa, ini juga terjadi ya. Pernah saya ditanya sama salah satu anggota kajian, anaknya itu alergi, gatal-gatal di seluruh tubuh. Sudah berobat ke sana ke dokter kulit, nggak juga sembuh. Saya tanya, anaknya sering dipuji nggak di sekolah? Iya, dia juara kelas, dia cantik, dia baik. Sampai akhirnya semua teman, semua guru, orang tua memuji. Dan bisa jadi karena dengan pujian itu akhirnya anak ini kena ain. Ainnya berupa apa? Alergi seluruh tubuh, bisa. Ada yang berupa sakitnya mungkin demam, kalau anak kecil rewel. Jadi kita memang tidak bisa mengidentifikasi, hanya bisa untuk mengantisipasi supaya ain ini tidak terjadi pada diri kita, dan kita juga tidak menjadi pelaku ain untuk orang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana menangani ain kalau tidak tahu siapa pelemparnya? Apa dengan ruqyah? Ya. Jadi dalam masalah ain ini penanganannya gimana? Penanganan pertama yang disebutkan oleh Rasulullah ketika ada dua orang sahabat yang saat itu satu sahabat lagi mandi, tiba-tiba kemudian pingsan. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah di antara kalian tadi yang memuji sahabat ini? Kemudian salah satu sahabat berdiri, saya ya Rasulullah. Jadi temannya ini cuma muji, wah aku tidak pernah melihat kulit seputih dan semulus itu. Tiba-tiba sahabat yang dipuji seperti itu langsung pingsan. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, apakah kamu mau mencelakakan saudaramu sekarang? Nah ini cara penanganannya ya. Kalau kita tahu siapa yang mengain sekarang, kamu pergi berwudu dan tampung sisa air wudumu ini di satu wadah, kemudian guyurkan ke orang yang tadi terkena ain. Nah ini salah satu bentuk pengobatannya. Jadi kalau misalkan nih kita tahu siapa yang mengain, misalkan dipuji sama teman kita, kok kowe saiki ayu banget toh, misalkan gitu. Tiba-tiba jerawatan misalkan, wah ini baru dipuji aku tadi jerawatan. Nah ini nih yang mengain temennya, misalkan gitu. Temennya kita ini itu suruh berwudu atau suruh mandi, kemudian air rendemannya atau kalau wudhu bekasnya, jadi ditampung dulu di ember gitu ya. Dia berwudhu kan ada apa ya, terocohannya ya, kalau bahasa Jawa ada sisa-sisa air wudhunya, ini ditampung, diguyurkan. Atau mandi berendam, nah air rendemannya bekas mandi ini yang diguyurkan kepada orang yang terkena ain. Ini kalau kita tahu. Tapi kalau kita di media sosial, kita di Facebook punya 5.000 pertemanan, kita habis ngupload foto anak kita, tiba-tiba anak kita rewel, nggak karuan, malam demam, misalkan sakit nggak sembuh-sembuh, gimana kita bisa taunya? Opo yuk satu-satu tanya teman Facebook kita yang jumlahnya 5.000, ayo kamu tadi puji anakku ya, kamu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Maka solusinya adalah dengan cara ruqyah. Nah jadi ruqyah ini yang paling afdal dilakukan kalau kita sudah dewasa, maka lebih afdal untuk meruqyah diri sendiri atau ruqyah mandiri daripada minta diruqyah sama orang lain. Jadi kalau ada ustadz nih, kita tahu ustadz ini bisa meruqyah, lebih afdal mana? Ruqyah diruqyahin ustadz apa ruqyah sendiri? Lebih afdal ruqyah mandiri. Ya, maka coba untuk ruqyah mandiri nanti berwudu dulu, kemudian lakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Kemudian kita baca, sebenarnya tidak ada ayat-ayat ruqyah secara khusus, tetapi kalau kemudian diambil intisarinya, beberapa ayat pilihan bisa kita baca untuk ayat ruqyah ya. Di antaranya nanti 3 qul ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu yang basic ataupun yang dasar. Kemudian surat Al-Baqarah itu kita ambil di depan,
1-5, di tengah itu ayat kursi dan 2 setelahnya 255, 256, 257, sama di belakang itu 284, 285, 286. Itu Al-Baqarah ya. Nanti mau ditambah lagi misalkan As-Saffat boleh, ditambah Al-Jin boleh, Al-Mulk boleh. Artinya tidak ada bacaan yang dikhususkan. Tapi kalau nanti mau mengambil intisari ayat-ayat ruqyah bisa saya share ya. Nanti bisa saya kirim ke WA-nya ibu ini yang langsung bertanya sama mungkin lewat panitia ya. Insyaallah nanti saya share ayat-ayat ruqyah yang bisa diamalkan. Nanti setelah baca ayat ruqyah ini bisa kemudian kita taruh di dalam satu wadah, bisa itu mangkok, bisa itu bejana, ya bisa teko. Usahakan ketika meruqyah itu, sini misalkan ya. Nah, air yang kita pakai untuk meruqyah ini usahakan didekatkan dengan mulut sampai bisa dibilang udara yang ada di mulut kita itu masuk ke air. Nah, air yang sudah kita bacakan ayat-ayat ruqyah ini sudah jadi air ruqyah. Air ruqyah ini memang diusahakan air mateng ya. Jadi bisa kemudian diminumkan, bisa kemudian dioleskan. Kalau misalkan ada bagian tubuh yang sakit, maka boleh kemudian dioleskan dengan menggunakan air ruqyah ini. Atau kalau misalkan itu gangguan seperti gangguan sihir yang mengenai kepada keluarga kita, atau mungkin banyak gangguan di rumah kita, bisa air ruqyah ini dipercikan ke seluruh bagian-bagian rumah yang kira-kira di mana di situ banyak gangguan. Misalkan kalau malam tidurnya nggak tenang, misalkan gitu ya, bisa dipercikan ke bagian tempat tidur, atau mungkin ada tempat di belakang atau di dapur atau di mana. Nah, itu bisa dipercikan ke bagian rumah. Jadi memang untuk mengantisipasi ain ataupun sihir tadi lebih afdol adalah dengan ruqyah. Ruqyahnya paling afdol adalah ruqyah mandiri. Baru kalau misalkan kita benar-benar nggak bisa ruqyah mandiri karena sihir, naudzubillah, misalkan ada seseorang yang disihir sudah sedemikian parah, kemudian dia ruqyah mandiri takutnya nggak kuat, boleh dia minta bantuan kepada orang lain untuk meruqyah. Tapi kalau mungkin yang terkena ain adalah anak kita, yang lebih afdol meruqyah adalah ibu ya, ibu kandungnya, itu yang lebih afdol, karena doa yang paling mustajab ya adalah doa ibu ke anak, dan di situ Allah tidak membedakan bagaimana kesolihahan seorang ibu. Pokoknya nek ibunya doain anaknya pasti makbul, pasti mustajab gitu ya. Jadi bukan berarti terus aku nggak begitu solihah, aku tak minta tolong ustadz. Jangan, ibu yang meruqyah buat anak, daripada ustadz mending ibunya gitu ya. Nah, ini salah satu faktor keturunan itu atau faktor hubungan antara ibu dan anak adalah faktor mustajabnya doa. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, misal ada pasangan A yang sudah lama menikah, sudah berikhtiar kesana kemari, tapi qadarullah belum diberi anak. Kemudian ada saudaranya yang baru menikah langsung diberi anak. A ini memohon Allah memberi anak juga karena ingin membahagiakan orang tua yang sudah lama ingin menimang cucu. Apakah ini juga termasuk hasad? Iya. Jadi dalam permasalahan hasad ini adalah ketika ada rasa tidak suka gitu ya, tidak suka pada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tetapi kalau misalkan dalam diri kita ada keinginan aku juga pengen punya anak, jadi bedakan antara keinginan punya anak sama iri ngelihat orang lain punya anak. Irinya tuh dalam tanda kutip bahwa nggak suka kalau ada orang lain punya anak. Jadi kalau hasad itu lebih kepada tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi kalau sekedar tadi iri bahwa aku juga pengen punya anak, karena anak ini pengen jadi investasi dunia akhiratku, karena aku pengen ketika nanti meninggal dunia ada anak-anak solih yang bisa mendoakan aku, yang bisa terus menjadi amal jariahku, boleh seperti itu ya. Maka jangan pernah lelah untuk berdoa, memohon kepada Allah. Dalam satu kisah disebutkan Nabi Musa alaihissalam didatangi salah seorang wanita. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, uda'u rabbak, berdoalah kepada Rabbmu, an yarzuqani walad, untuk memberikan aku rizki seorang anak. Maka Nabi Musa ini datang kepada Allah, ya Allah, urzuqha walad, berikanlah dia rizki seorang anak. Maka kata Allah kepada Nabi Musa adalah,
Inni qad ja'altuha, bahwa aku telah menjadikannya seorang wanita yang mandul. Tidak bisa wahai Musa, aku telah mentakdirkan dia ja'altuha akiman, kata Allah, aku menjadikan dia wanita mandul. Maka kemudian Nabi Musa datang kepada wanita ini, Allah mentakdirkanmu menjadi wanita mandul. Jadi tidak bisa untuk Allah memberikanmu seorang anak. Perempuan ini pulang dalam keadaan bersedih. Kemudian beberapa tahun kemudian datang lagi kepada Nabi Musa dengan doa yang sama. Ya Musa, katakan kepada Rabbmu, urzukni walad, berikanlah aku seorang anak. Balik lagi Nabi Musa ke Allah. Allah mengatakan hal yang sama. Inni qad ja'altuha akiman. Maaf, aku sudah menjadikan dia seorang wanita yang mandul. Balik lagi wanita ini menangis. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian tiba-tiba wanita ini datang kepada Nabi Musa sudah menggendong seorang anak kecil. Kemudian Nabi Musa kaget, loh, siapa anak ini? Dari mana kamu dapat anak ini? Maka kemudian wanita ini menjawab, ini adalah anakku dan anak ini adalah darah dagingku. Nabi Musa datang ke hadapannya Allah. Ya Allah, bukankah qad ja'altaha akiman, bukankah engkau telah menjadikan dia seorang wanita yang mandul? Maka Allah mengatakan, wahai Musa, bagaimana mungkin aku itu tidak mengabulkan permohonannya kalau dia selalu berdoa kepadaku dengan kalimat ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Aku paling tidak bisa kalau aku itu disebut dengan kata ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Paling gak bisa Allah itu disebut dengan Asmaul Husna. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka dengan kasih sayangku itu sudah mampu untuk merubah takdirnya. Nah, jadi satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah di atas tentang bagaimana seorang wanita yang pengen punya anak lewat Nabi Musa minta didoakan, ternyata yang tadinya sudah Allah takdirkan untuk kita itu bisa berubah dengan apa? Dengan doa kita. Maka jangan pernah lelah untuk berdoa ya ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan anak yang bisa menjadi amal jariah, yang bisa mendoakan kita, yang bisa menjadi investasi untuk dunia akhirat kita, dan tetap berhusnudzon kepada Allah. Karena nanti orang di akhirat itu ada yang Allah bangkitkan dengan dua keadaan, ada ashabul afiyah, ada ashabul musibah. Ada orang yang di dunia dikasih musibah, terus ada yang di dunia dikasih kebahagiaan terus. Ketika dua-duanya dihisab, sama-sama dihisab, ternyata yang ahlul musibah hisabnya lebih ringan. Karena ternyata dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia bersabar. Dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosanya dan Allah memasukkan dia ke surga. Sedangkan yang di dunia dikasih kenikmatan, dikasih kebahagiaan, pengen apa saja tercapai, maka justru hisabnya mengalami proses yang sangat panjang. Karena harus ada proses hisab yang dia lakukan. Karena begitu sedikit musibah yang Allah berikan di dunia, sehingga tidak ada dosa-dosa yang dihapuskan karena kesabarannya. Jadi apapun yang Allah berikan untuk kita, insya Allah yang terbaik, tetap berhusnudzon kepada Allah atas qadar yang Allah berikan kepada kita. Sudah ya Bu ya? Tidak ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Baik, insya Allah pertanyaannya sudah terjawab ya. Nanti kalau misalkan ada susulan bisa dijabringkan ke panitia, kemudian diteruskan ke saya. Insya Allah akan saya jawab via WhatsApp ya. Semoga senantiasa Allah berikan kita kemudahan untuk bisa berkumpul lagi, bertemu lagi dengan keadaan seperti sedia kala, dan kita bisa mendapatkan keberkahan dari berkumpul, bertemu dengan orang-orang soleh di majelis yang Rasulullah sebutkan sebagai taman dari taman-taman surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.